Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wita Wulan Januaresti dari Program Studi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan terkait aplikasi dari Red Biotech, yaitu pembahasannya terkait edible vaksin. Nah, sekarang mari kita simak apakah edible vaksin itu. Sejak vaksin diperkenalkan Edward Jenner pada tahun 1796, vaksinasi ini dilakukan untuk melindungi manusia dan hewan terhadap infeksi virus. Sayangnya, pemberian vaksin melalui suntikan seringkali membuat penggunanya enggan untuk melakukannya. Nah, edible vaksin ini adalah tanaman yang direkayasa secara genetik untuk memproduksi vaksin, sehingga tanaman yang dikonsumsi oleh manusia ataupun hewan sudah terkandung vaksin untuk menjaga antibodi manusia dan hewan itu sendiri. Pada tahun 1998, para peneliti Universitas Maryland di Baltimore berhasil melakukan penelitian terobosan dalam produksi vaksin. Peneliti ini berhasil menyisipkan vaksin ke dalam tanaman pangan yang kemudian dikenal dengan nama edible vaksin. Vaksin dari toksin E. coli disisipkan ke dalam tanaman kentang, sehingga kentang transgenik tersebut dikonsumsi oleh 11 orang dewasa yang mana dengan kondisi sehat. Lalu dilakukan pemeriksaan dari sampel darah yang diperiksa, 10 dari 11 orang tersebut mengalami peningkatan kadar antibodi, diantaranya menunjukkan peningkatan pada usus. Keberhasilan ini menunjukkan efektivitas penggunaan edible vaksin dalam meningkatkan kekebalan tubuh akibat paparan penyakit. Nah, edible vaksin ini pertama kali dilaporkan dan dipatenkan secara internasional pada tahun 1990. Selanjutnya, adapun prinsip dari edible vaksin ini sendiri adalah prinsip dari teknologi ini adalah menyisipkan vaksin ke dalam tanaman pangan sehingga ketika dimakan akan merangsang tubuh manusia untuk membentuk kekebalan menghasilkan antibodi terhadap suatu penyakit. Jadi vaksin ini akan disuntikan ke dalam tanaman dan yang akan dikonsumsi oleh manusia guna untuk membentuk kekebalan atau menghasilkan antibodi untuk manusia itu sendiri. Dengan model ini, tanaman berfungsi sebagai bioreaktor atau pabrik yang memproduksi vaksin berupa buah atau sayur yang dapat dikonsumsi langsung. Vaksin ini lebih mudah dibuat dan efisien dalam hal penyimpanan dan pendistribusiannya, sehingga harga bisa lebih murah. Tanaman yang digunakan umumnya tanaman yang dapat dimakan secara langsung seperti pisang, kentang, dan tomat. Hal tersebut juga sudah mulai dikembangkan untuk tanaman pangan seperti padi, gandum, dan juga jagung. Nah, sekarang bagaimana cara membuat edible vaksin? Edible vaksin ini dibuat dengan menggunakan bakteri Agrobacterium tumefaciens sebagai penginjeksi cetak biru genetik dari virus atau antigen. Antigen bakteri yang berupa protein yang memiliki respon kekebalan yang ditargetkan. Proses tingkat pembuatan edible vaksin diawali dengan menumbuhkan sel tanaman kalus dengan bakteri Agrobacterium tumefaciens yang membawa gen antigen dan gen resisten antibiotik, sehingga terjadi transfer gen ke dalam sel tanaman. Selanjutnya, memindahkan sel tanaman ke media seleksi antibiotik sehingga diperoleh sel yang dapat hidup atau terindikasi sudah masuknya gen baru, lalu ditumbuhkan hingga menjadi plantlet. Selanjutnya, aklimatisasi plantlet sehingga menjadi bibit dan kemudian ditanam hingga menghasilkan buah yang mengandung vaksin. Jadi penanaman vaksin ini sudah dilakukan di awal sebelum menghasilkan buah, sehingga buah yang dihasilkan ini sudah terdapat vaksin edible ini.
Adapun manfaat dari edible vaksin ini yaitu merangsang tubuh manusia untuk menghasilkan antibodi terhadap suatu penyakit, menjadi bioreaktor atau pabrik yang mengkonsumsi vaksin berupa buah atau sayur yang dapat dikonsumsi langsung, dan edible vaksin sudah dikembangkan untuk berbagai macam penyakit seperti campak, kolera, dan hepatitis B, serta penyakit autoimun seperti diabetes tipe 1, diare multiple sklerosis, dan radang sendi. Dan yang terakhir adalah inovasi bioteknologi dalam pembuatan edible vaksin menjadi solusi yang tepat untuk mempermudah akses mendapatkan vaksin, sehingga tidak harus dengan memakai suntikan, tapi juga bisa dengan cara mengkonsumsi tanaman pangan yang bisa dimakan langsung. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.